Seperti pujian ini menyatakan dan kami percaya, kami meyakini, biarlah manis kau dengar setiap pujian penyembahan kami. Biarlah manis kau lihat di dalam setiap kesungguhan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan sedang punya urusan untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga pagi ini Tuhan perkumpulkan kami di tempat ini dengan membawa hati yang penuh kerinduan untuk disegarkan, untuk diperlengkapi, untuk ditegur, dan untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan ya Tuhan. Kami sujud berserah di hadapan Tuhan. Koreksi setiap diri kami pribadi lepas pribadi, supaya kami semakin hari menjadi pribadi yang semakin berkenan dan semakin memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini sujud di hadapan-Mu, menyerahkan bibir, lidah, hati, dan pikiran ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu, Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan ini. Kuasai ruangan ini, kuasai sekitar kami, kuasai hati, pikiran, dan telinga kami, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sehat? Puji Tuhan. Bulan Maret, bulan ketiga dalam setiap tahunnya. Sebagaimana di awal tahun saya sampaikan, tema gereja kita tahun ini adalah Immanuel, yang artinya adalah Tuhan beserta kita. Maka artinya kalau Tuhan beserta kita, kalau panjenengan dan saya yakin Tuhan beserta kita, maka seharusnya seperti pujian mengatakan, jangan kamu khawatir. Apa? Burung di udara dia pelihara, jangan kamu khawatir. Terus, bunga di padang dia hiasi, haleluya. Jawabannya biar jawabannya, aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Kalau Anda dan saya meyakini bahwa Allah itu Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, seharusnya sebagai pribadi yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, tidak perlu Makanya bulan ini saya memberi tema jangan kamu khawatir. Dan sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang bagaimana atau berbagai macam hal tentang kekhawatiran, kita perlu tahu mengapa sesungguhnya kekhawatiran itu terjadi. Mengapa setiap manusia itu mengalami kekhawatiran? Apa sesungguhnya yang menyebabkan manusia itu menjadi khawatir? Menurut jenengan kira-kira apa? Apa yang membuat manusia itu khawatir? Atau apa yang membuat panjenengan khawatir? Biasanya apa? Hah? Apa? Gak punya uang, duit garai kita khawatir. Setuju?
Setuju. Apa mana? Pandemi, kuatir. Kuatir ketularan. Ya kuatir mati barang. Loh, cik wedi mati toh. Jare derek Gusti Yesus, pitados Gusti Yesus, kalau mati masuk surga. Ya ora apa-apa, wong jenenge manusia kekhawatirannya berbeda-beda. Ya aja disalahke. Khawatir apa lagi? Karena terkadang manusia tuh takut mati. Kalau saya pribadi sebenarnya tidak takut mati. Secara pribadi ya. Karena saya percaya ya simpelnya mati masuk surga. Terlepas dari apa dosa yang sudah saya lakukan dan masih saya lakukan, tapi saya percaya iman saya mengatakan, firman Tuhan mengatakan gitu kan, mati masuk surga. Tapi seringkali yang membuat orang Kristen khususnya khawatir mati, takut mati, itu bukan masalah mati masuk surga atau neraka. Tapi yen aku mati ninggalke anak-anak sing jek cilik, njur nasibe piye? Nah, itu yang seringkali membuat khawatir termasuk saya. Tuh, gitu. Lah masalah saya yang mati ya luweh lah gitu. Ya wes lah gitu. Saya punya iman, Tuhan menyelamatkan saya dengan imannya gitu. Seringkali begitu kan. Tapi mari kita bedah satu persatu. Apakah benar uang itu membuat kita menjadi khawatir? Karena pada kenyataannya orang kaya pun punya duit pun cek duwe rasa khawatir. Apakah itu khawatir duit entek? Apakah itu kekhawatiran terhadap yang lain? Nyatanya uang yang banyak tidak akan membuat orang lepas kekhawatirannya. Pandemi. Apakah pandemi membuat kita khawatir? Apakah pandemi membuat kita takut mati? Pada kenyataannya jauh sebelum ada pandemi manusia juga sudah takut mati. Jauh sebelum ada pandemi ada banyak penyakit-penyakit menular yang bahkan mematikan. Ya, DB, demam berdarah, apa mana penyakit menular mematikan? HIV, apa mana? Hepatitis. Artinya ternyata jauh sebelum pandemi sudah ada kekhawatiran. Apa meneh mau? Masa depanmu, anak-anakmu membuat engkau menjadi khawatir. Pada kenyataannya setiap orang yang anak-anaknya sudah, kalau istilah Jawanya, wes mentas, wes kerja, wes mapan, banyak orang yang masih hidup dalam kekhawatiran. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, sesungguhnya bukan apa yang ada di luar kita, bukan apa yang ada di sekitar kita yang membuat kita menjadi khawatir. Tetapi kalau kitab Amsal mengatakan musuh terbesar kita itu adalah diri sendiri. Jadi apa yang membuat manusia khawatir? Ya diri kita sendiri. Bukan apa yang di sekitar kita, tapi apa yang ada dalam diri kita. Nah, apa saja itu? Mari kita buka terlebih dahulu dalam nas firman Tuhan. Kita pagi ini yang terambil dari kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan 9. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan untuk panjenengan, silahkan menyimak. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
Dari ayat ini kira-kira apa yang menjadi penyebab manusia itu menjadi sering khawatir, mudah khawatir, bahkan hidup dalam kekhawatiran? Jadi ini dirinya sendiri, Pak. Ya, dirinya sendiri yang seperti apa sehingga membuatnya hidup penuh dengan kekhawatiran. Saya mencatat ada 3 yang membuat orang, penyebab utama manusia itu hidup penuh kekhawatiran. Yang pertama dari ayat yang ke-6. Anda dapat membaca di sana perintah Tuhan, perintah firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mengapa ada perintah itu? Mengapa ada perintah supaya setiap kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat? Karena pada dasarnya setiap manusia, apa Bu Sri? Sombong. Setiap manusia itu punya titik kesombongan dalam hidupnya. Loh, kaitannya sombong karo khawatir ki apa, Pak? Manusia ketika terlalu sombong, kalau saya dulu pernah mendengar istilah begini. Nek ngimpi ki aja dur-dur. Mergo lek kadung tiba kuwi apa? Lara. Saya dur ngimpimu, saya lara lemu tiba. Semakin kita menjadi sombong, maka semakin hidup kita akan dipenuhi kekhawatiran. Mengapa? Karena akan mengalami banyak kegagalan. Orang sombong pasti gagal. Gak ada ceritanya orang sombong jadi berhasil. Mau orang-orang tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Wes toh, aku yakin, aku jamin orang yang sombong gak akan ada yang berhasil. Mengkolek yen wis gagal, baru sambat, baru kroso, baru khawatir. Sebab itu ayat yang ke-6 katakan rendahkanlah dirimu. Orang sombong itu tidak harus menunggu kaya. Pak, wong aku urip ya apa anane semeh tak sombongne apa lho nyuwun sewu. Sombong ki ora mung perkara bondo. Ya toh? Ada banyak kesombongan manusia selain daripada menyombongkan harta benda yang dia miliki. Karena sombong itu tidak hanya terbatas pada materi. Orang-orang yang sombong itu orang-orang seperti apa? Banyak, tapi saya menyebutkan di sini ada beberapa contoh. Orang yang merasa mampu tanpa melibatkan Tuhan dalam hidupnya itu orang sombong. Ya toh, ra perlu donga-donganan, ra perlu tuhan-tuhanan, aku iso nggarap dhewe, aku iso nglakoni dhewe, aku iso ngebarne dhewe, aku iso nangani dhewe. Itu orang sombong. Orang-orang yang tidak hidup dalam doa, orang-orang yang malas berdoa, orang-orang yang tidak suka berdoa, orang-orang yang malas ikut jam doa. Itu orang yang sombong. Setuju Pak Repto? Loh, Pak Repto asli mau disetujui asli. Ini gak penak karena Bu Repto. Karena Bu Repto dilirik. Kalau Bu Repto gak ikut jam doa ya karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana dengan kita-kita panjenengan semua yang ada waktu di rumah, yang dalam keadaan sehat, yang cuacanya sedang tidak hujan? Apa yang menjadikanmu malas untuk datang bergerak ikut jam doa? Apa? Sinetron? HP? Berarti orang yang hidup dalam doa, orang yang ikut jam doa berarti gak sombong, Pak. Bisa jadi sombong kalau dia tidak menghidupi doanya. Orang yang berdoa, orang yang suka berdoa, orang yang rajin berdoa bisa menjadi sombong ketika dia tidak menghidupi doanya. Orang yang menghidupi doa itu orang yang bagaimana toh? Suatu ketika kita berdoa, panjenengan atau saya berdoa, Tuhan Yesus, ki berasku entek. Saya percaya besok Tuhan kasih saya makan. Neng besok tangine awan ora mangkat kerja, ora gelem usaha,
itu orang yang tidak menghidupi doanya. Ibaratnya pengen sugih neng ora gelem kerja. Dongo setiap malam, Tuhan aku pengen kaya tapi tidak mau bekerja. Itu orang yang tidak menghidupi doa. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Doa itu adalah perwujudan iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Maka ketika kita mau bekerja, itulah tindakannya. Itulah perbuatan nyatanya. Itu artinya menghidupi doanya. Yang sakit berdoa pengen sembuh. Wes apapun sakit deh. Betul? Minta didoakan supaya cepat sembuh. Betul? Tapi yen kon minum obat angel, yen kon kontrol angel, kon maem angel, kon istirahat angel. Saya katakan itu orang-orang sombong. Karena apa? Dia berdoa tetapi tidak menghidupi doanya. Ya untuk apa? Tidak ada wujud nyata perbuatan yang bisa kita lakukan untuk memenuhi doa itu. Tidak ada upaya untuk melakukan sesuatu sebagai wujud niat dari apa yang dia minta kepada Tuhan gitu. Siapa yang tiap hari meminta supaya keluarganya rukun? Siapa? Ada? Gak tiap hari, tapi pasti meminta. Sekarang saya tanya, kalau memang seperti itu, saya mau tanya, ada di antara keluarga yang masih orang Semarang bilang jotaan? Lah wong Kediri ngomong satru. Lah jare Deni Caknan satru siji karo satru loro, satru kok berlanjut. Neng tiap malam doane, Tuhan rukunkanlah keluarga kami. Tapi hatinya belum punya pengampunan. Nyuwun saya katakan itu sombong. Karena Anda tidak menghidupi doamu. Tidak ada niat dalam doamu untuk mewujud nyatakan apa yang hendak ingin kau capai. Apa yang kau minta kepada Tuhan. Pengennya sehat, tapi tidak mawas diri. Tetapi tidak sadar diri. Wis ngerti gopokan loro mah. Wis ngerti gampang loro soteng. Neng lero sambel jek kemecer. Itu jenenge wong sombong. Napa? Rumangsa mampu. Ora apa-apa. Lah, baruno ya mluntir-mluntir. Wis ngerti wetenge rasa ora penak. Tuku rujak, tuku bakso lek alah kuwahe karo kuah baksone karo sambele akeh sambele. Ha ini niat tuku bakso apa tuku sambel jadi. Wis ngerti asam urat. Ning senengane jek mak mati jeruan. Iya iki lho. Itu orang-orang yang sombong. Ya. Kalau Anda mau punya hidup yang sehat, ya jagalah pola hidup sehat Anda. Ya, jaga pola hidup supaya tetap sehat, supaya mewujud nyatakan iman Anda kepada Tuhan. Saya beriman, saya yakin, saya sehat, saya hidup umur panjang, tetapi tidak menjaga pola hidup dengan baik ya. Sami mawon. Kesombongan menjadi musuh yang serius di dalam diri kita masing-masing. Bukankah iblis itu juga berasal dari malaikat yang jatuh karena kesombongannya? Makanya selama kita masih memiliki kesombongan, jangan berharap lepas dari kekhawatiran. Karena selama masih ada kesombongan, akan terus ada kejatuhan demi kejatuhan dalam hidup kita. Engko yen wis lara, kuwatir, aku mari apa ora, aku slamet apa ndak. Lah tapi gak gelem menjaga kesehatan. Ya kan ndak sinkron. Yang pertama, penyebab utama kekhawatiran yaitu adalah datangnya kesombongan dalam diri manusia. Lalu yang ketujuh, firman Tuhan katakan demikian.
Yang kedua dalam ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saya mau tanya, siapa yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangan. Mulai angkat tangan tak baptis ulang loh. Semua percaya, semua yakin, semua beriman. Amin. Neng beriman tok ora berserah pada Tuhan kuwi percuma. Neng ora berserah itu percuma. Makanya ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Artinya selama kita masih memiliki kekhawatiran dalam hidup, berarti imanmu itu mau mentok pada percaya, tetapi tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Seringkali saya istilahkan, podo karo diculke ndase digondeli buntute. Orang yang namanya menyerahkan, orang yang namanya pasrah, ya ini diparingne Gusti Yesus, didekek, digletakne, percaya wes. Tuhanku serahkan hidupku kepadamu. Semuanya aku percayakan kepadamu Tuhan. Jadi gondeli. Makanya sering muncul rasa khawatir. Berarti hidupmu belum sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Berarti hidupmu tidak sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang wong Jawa ngarani uripe kurang semeleh, sumeleh. Semeleh apa sumeleh? Semeleh. Kurang berserah, kurang pasrah. Semeleh semende, semeleh semende. Kurang berserah kepada Tuhan. Segala sesuatu dipikirkan terlalu dalam, dipikirkan terlalu grantes, terlalu batek, terlalu stres. Masalah ki ora untuk dipikirkan. Masalah itu untuk diselesaikan. Mbok pikir ning nganti rambutnya wanen ya ora bakal rampung masalah itu. Mung bati stres, mung bati darah tinggi, mung bati awake tambah kuru. Lho Pak, iku cita-citaku kok Pak. Ning ya ora mergo stres. Aku kuru mergo stres kan ya wagu. Lek kuru karena olahraga atau pola hidup sehat, nah itu jos. Gitu, awake sehat, bonusnya langsing. Ada kuru mergo stres ya padha karo nekane penyakit no. Jadi apa betul? Aku kondangan. Jangan gini. Masalah itu oke lah. Anda mau berpikir tentang masalah dan solusinya, yaitu wajar. Tetapi jangan terlalu dipikirkan. Karena segala sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebih itu, segala sesuatu yang terlalu itu dosa. Ya kok gimana loh, maem pedes oleh. Neng lek terlalu pedes. Ujung-ujungnya mules. Ujung-ujungnya mae kumat. Itu sing ra oleh. Kan firman Tuhan katakan, tubuhmu adalah bait. Saya kan tidak minum minuman keras, Pak. Saya kan tidak merokok, Pak. Ya, ning senenganmu maem pedes sampai wetengmu mules, padha wae. Itu sama saja dengan merusak bait. Kan tubuh kita ini bait Allah, maka jagalah supaya tidak berpenyakitan. Gitu? Maem pedes boleh. Ning ya ora terus sekali beli tumbas rujak, tumbas pecel. Lek nek Kediri pecel wis jur-juran, lek kene pecel ditawari lomboke pinten kan ngono to? Lomboke sedoso, ora sisan 50. Loro kok tanggung. Paling ditutuk uleg-uleg karo bakule lombok larang.
Jangan, segala sesuatu yang berlebih itu dosa, itu tidak baik. Gitu loh. Termasuk mikir masalah, rasa terlalu mbok pikir nih. Sampai ora iso turu, saking strese dosa. Lho toh, awake tambah kuru lho. Kuru kan daging, Mas. Jangan gitu. Mau dipikirkan sembatek apapun, saya percaya gini, tidak semua masalah itu punya solusi. Tidak semua masalah itu punya jalan keluarnya. Kebetulan kemarin dalam PA sedang membahas tentang hal kekhawatiran juga. Dalam Matius pasal 6. Saya katakan, tidak semua masalah itu perlu solusi. Terkadang dalam setiap permasalahan yang kita alami, kita cuma butuh diam, tenang, mendengarkan Tuhan. Ora butuh solusi. Mengapa? Karena biarlah waktu yang berjalan yang akan melewati semua masalah itu. Mbok jenengan ngupoyo rekoso kaya apa lek waktune belum menyatakan selesai masalahnya ya gak akan selesai. Maka daripada terlalu mikir, terlalu stres, seperti apa yang Tuhan katakan kepada Musa dan umat Israel, kamu diam saja dan aku yang akan berperang untukmu. Ada kalanya kita cukup diam dan mengizinkan Tuhan melakukan bagiannya. Kita sudah berusaha maksimal, sudah berdoa, sudah berjuang mengupayakan apapun supaya masalah itu selesai. Tapi kok ternyata tetap mentok orang enak solusi nih. Ya biarlah waktu yang berjalan yang akan menyelesaikan dengan sendirinya. Gue wayah lewat lah ya lewat. Gitu ya. Cukup serahkan semua kepada Tuhan. Jadi sebenarnya bukan imannya yang salah atau yang bermasalah, tetapi yang salah dan bermasalah adalah hidup kita yang kurang berserah, yang menjadikan kita itu hidup dalam kekhawatiran. Jangan sekali-kali menyalahkan orang atau menghakimi dirimu sendiri. Ketika kekhawatiran itu muncul, oh berarti kamu kurang beriman. Oh berarti apakah aku kurang beriman? Enggak. Bukan imannya yang salah, tetapi hidupmu yang kurang berserah itu yang menjadi masalah. Paham? Ojo mung percaya, tetapi percayakanlah juga hidupmu kepada Tuhan. Pandemi pun khawatir bakung. Yang sampun wancine dipun timbali Gusti, ya bakal katimbalan wes. Akan tetap dipanggil. Karena syarat mati itu tidak harus tua, syarat mati itu tidak harus sakit, syarat mati itu tidak harus celaka. Syaratnya mati apa? Ojo ambekan. Nah, kuwi tak syaratnya mati loh. Ada ambekan ya berarti jero mati. Gitu? Betul? Nah, amin. Yang ketiga, apa yang membuat manusia itu mudah khawatir? Hidup di penuh kekhawatiran. Ayat 9 firman Tuhan katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mungkin bentuknya beda, tetapi mereka sama-sama menderita. Mereka sama-sama punya masalah. Lalu apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat manusia khawatir? Lian senengane banding, Mbak. Makanya ada lagu yang tercipta, wong kok ngene kok di. Senengane kok banding-bandingne uripe dhewe karo uripe wong liya. Pak Bayu iki penak ya. Enak, saiki bebas ra nek sing nyeneni. Meh balik bengi ya terserah, meh ngopo ya terserah. Menurut jenengan, coba tanya Pak Bayu. Menurut jenengan kan penak, coba tanya Pak Bayu. Penak banget ya Pak.
Tidak usah membanding-bandingkan hidup kita dengan yang lain. Seolah-olah tidak terima, mereka terima ini, kok saya tidak terima itu. Itu yang membuat kita seringkali khawatir. Nah, tonggone tuku kulkas, bingung. Tuhan, kok aku gak diberkati supaya beli kulkas baru ya? Khawatir. Apa benar-benar Tuhan sayang kepadaku? Padahal mungkin gak tahu nang gereja loh Tuhan. Mulai banding-banding nih gitu ya. Urip kok senengane digawe soro dewi gitu, nopo gitu. Munculnya rasa iri dan rasa kurang bersyukur karena kita sering membandingkan hidup kita dengan orang yang lain. Setiap orang memiliki proses hidupnya masing-masing. Setiap orang juga memiliki jalan berkatnya masing-masing. Dan cara Tuhan memberkati dan memproses kita itu berbeda satu dengan yang lain. Kalau ngomongnya sorok, kalau ngomongnya menderita, orang lain pun juga punya masalahnya sendiri. Yang tentunya seperti pernah saya katakan, setiap masalah itu berat menurut mereka yang menanggungnya sendiri. Ya ora, tapi kue jek penak. Penak lah menurutmu. Penak lah di pandanganmu. Sementara di pandangan orang yang menjalani itu, orang yang sedang berproses dalam masalah itu, ya padha wae abot. Kita itu punya takaran kita masing-masing. Gitu? Apa yang menjadi berat buat kita belum tentu berat menurut orang lain pun juga demikian sebaliknya. Apa yang menurut orang lain berat mungkin bagi kita tidaklah berat. Jadi hidup itu tidak perlu dibanding-bandingkan. Tidak perlu dibuat susah, tidak perlu dibuat sengsara. Karena setiap orang itu punya masalahnya dewe-dewe. Kabeh uang itu menderita dengan persoalannya masing-masing. Yang penting bagaimana kita hidup mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Belajarlah untuk menerima dan mensyukuri apa yang ada pada diri kita saat ini. Enak ya, bojomu enak, nek omah terus, iso ngewangi terus, iso sayang-sayangan terus, enak bojomu. Batine enak lek menurutku, gara-gara bojoku nek omah terus kuwi pemasukanku kurang. Ya enak awakmu to bojomu sing iso kerja ngewangi bantu-bantu. Sitokne ganti batin. Ya enak lek menurutmu. Kanggoku waktu bersama keluarga jadi kurang. Gara-gara bojoku sibuk kerja jadi kurang perhatian. Karena membanding-bandingkan. Akhirnya muncul rasa kurang bersyukur sehingga akhirnya muncullah kekhawatiran. Mengapa? Sebab semakin kita tidak bersyukur, maka semakin kuat kekhawatiran yang akan menguasai hidup kita. Pesta, jalani saja apa yang perlu kita jalani saat ini. Ada kalanya kita memang harus tutup mata. Kalau perlu pakai kacamata kuda. Jarani kacamatane ning ndi? Sampai nggak? Ben apa? Biar apa? Ora tolah-tolah yen nyawang jaran wedok rodok mulus pupune. Mongko jaran wedok ke ora nganggo klambi kabeh. Lek jaran lanang nyawang kan dadi kepencut. Kudune mlayune lurus mara nek ngene Ranggawarsita dadi menggok tekan Kali Pancur.
Waduh mek kok. Mergo apa ngetutne jaran wedok sing ora nganggo klambi kae mau. Makane dikasih apa? Kacamata ben lurus. Urip itu perlu. Gua pakai kacamata kuda supaya nyawangi lurus berak satolah-toleh. Biar apa? Ben ora kaken banding-banding nih. Ben apa? Ben ora penuh kekhawatiran. Wah, anake tangga kae wis sukses kabeh. Wis ketompo kerja penak-penak, anakku piye kae engko. Khawatir karena apa? Jadi kesimpulannya, munculnya kekhawatiran itu bukan karena apa yang ada di sekitar kita, tetapi karena apa yang ada dalam diri kita. Kesombongan, tidak berserah, dan hidup yang suka membanding-bandingkan karena kurang bersyukur membuat kita menjadi mudah khawatir. Banyaknya uang tidak menjadi jaminan orang tidak punya kekhawatiran. Tubuh yang sehat orang pernah sakit, ibaratnya kaya Gatot Kaca otot wesi balung tok. Balung kawat otot wesi otot kawat balung wesi. Alek balung tok lek Yuda ya ora balung tok deng ana daginge ana kulite ning sithik. Itu, najan kuatnya kaya apa dibaca orang mempan. Itu enggak jaminan orang enggak punya kekhawatiran. Orang yang punya ilmu kebal sekebal apapun rak mempan ditembak, rak mempan dibaca loh, punya kekhawatiran. Enggak jaminan. Tetapi hati kita, hidup kita itu mengontrol kekhawatiran kita. Jangan sombong. Jangan pernah berhenti berserah kepada Tuhan. Jangan pernah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Pak, nek aku sih dibanding-banding nih karo wong liya piye, Pak? Anutlah, ikutilah pepatah Romawi kuno yang mengatakan yo wis ben. Mau dibanding-banding seperti apapun, yo wis kalem. Lek wong Semarang bilang luweh. Tapi ketika engkau larut di dalam perbandingan yang dibuat orang, apa orang itu salah? Terserah. Tapi hati kita yang memutuskan untuk mengikuti apa kata orang itu jelas salah. Ben. Ya wis. Ya wis ben. Kepala jadi bojo galak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, jangan sombong, jangan lupa untuk terus berserah kepada Tuhan, dan jangan membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Niscaya saya percaya, kita akan lepas dari kekhawatiran. Orang peduli duit, orang peduli sehat ataupun sakit, selama kita tetap berserah kepada Tuhan, apapun kondisinya, kita tetap hidup di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita akan tunduk kepala dan berdoa. Dan terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kembali mengingatkan kami tentang apa yang dapat membuat kami jatuh ke dalam kekhawatiran. Hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Maka sebab itu, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang tidak meninggikan diri, meninggikan hati di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang tidak sombong di hadapan Tuhan, namun sebaliknya tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berserah kepada Tuhan walau apapun yang terjadi, supaya iman kami ini tidak mati, supaya iman dan percaya kami kepada Yesus tidak menjadi sia-sia. Mampukan kami untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Yesus Kristus, dan mampukan kami untuk mensyukuri apapun yang ada dalam hidup kami, yang melekat di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam hidup yang membanding-bandingkan dengan apa yang orang terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan dalam hati, pikiran, dan hidup anak-anak-Mu sekalian. Dan hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.